Iman itu dua hal yang tidak bisa ditinggalkan bagi mereka yang mengatakan iman itu adalah persaksian dan pembuktian. Orang yang mengatakan iman tanpa dua hal ini, tanpa persaksian dan tanpa pembuktian, kebohongan. Dia bisa beragama tapi tidak pernah bertuhan. Jadi manusia sudah mulai, waktu insanu malah, manusia itu sudah mulai berpikir, iki di dunia kene apa sih sebenarnya itu? Menungso itu mulai berpikir, mengapa bumi kok begini? Kenapa kehidupan kok seperti ini? Ekonomi sulit, utang saya oke, saya nggak iso nutup. Rego ya saya kabeh muda, bensin muda, kan gitu. Tempe naik. Iki ini apa cos janjane kan gitu. Kemudian kehidupan agama kok ya begini. Katanya kehidupan agama itu akan menenteramkan, membahagiakan. Jadi sekarang itu di dalam data internasional, seperti di Jazirah Arab dan Arab Saudi itu adalah termasuk negara yang paling banyak yang mereka keluar dari agama, sehingga mereka banyak yang tidak lagi percaya kepada agama. Mereka mengambil ateis, orang yang melepaskan keagamaannya. Walaupun, karena mungkin saya nggak tahu apakah KTP-nya seperti di Indonesia ada agama apa enggak begitu. Akan tetapi ateismenya di sana peningkatannya tajam di daerah Timur Tengah. Informasinya di Tempo, di Kompas begitu. Kalau wilayah Eropa itu kan sudah lama dalam perilaku ateis. Ini ada apa? Orang Islam itu, jadi ini bumi menceritakan beritanya, bumi itu menceritakan, membacakan ayat-ayat di hadapan kita. Mungkin meletusnya gunung, mungkin terjadi ini, terjadi itu. Puting beliung ya, dan seterusnya yang beberapa waktu yang lalu apakah telah berhenti atau nanti ada lagi. Tapi mengenai getaran bumi dadanya setiap manusia itu juga bergejolak, juga memunculkan beritanya. Jadi ada akumulasinya, titik tertentu. Kenapa bisa begini? Jadi orang itu keluar dari kuburnya itu ya dirinya sendiri mengangkat kubur itu jasadnya dewi-dewi ini. Jadi metu sangka kuburannya dalam wajah yang rupa-rupa. Reno-reno wajah menungso iki saiki ki reno-reno. Wong kowe iki nek dijiwit munine lho ya beda-beda. Kowe iki nek dituthuk suarane ya beda-beda. Wirite ya beda-beda. Ada yang kalau melihat sesuatu gitu, tergantung didikan yang kita terima selama ini. Bisa jadi kita melihat sesuatu, kita langsung astagfirullahaladzim. Selagi ini enek kilat, enek beledek, biar itu wis beda-beda. Sing sini astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sing sini kan alhamdulillah. Allahu Akbar. La dalah. Ada wis beda-beda zikir iki wis beda-beda. Wiridnya sebenarnya, wiridnya wis beda-beda. Enak sing modar aku kan gitu. Longko wong sakmene kae iki nek diyer. Longko.
Eling pangeran ngambil gedes apa? Asuk eling pangeran. Paling ya lap tejer ngono. Apa yang mau? Nek langsung langka aja. Dan ini saatnya akan diungkap. Jadi kalau ada kalimat bahwa akan semuanya akan dibuka, semuanya buka-bukaan di zaman sebelum masuk Kolosebo, masuk di wilayah sekarang ini kalau bentuk kalau di dalam bahasa orang-orang Jawa rumusannya itu sekarang ini. Jadi pada saat ini itu masih masuk di kalau bentuk ini situasi saat sebelum masuk Kolosebo, masuk keemasan Subakala, satu tatanan hangadil, tatanan adem, tentrem, makmur itu ya nggak bisa tiba-tiba. Ada didahului oleh situasi dan keadaan atau kondisi, ya dibuka semua dulu, blak-blakan dulu. Kita tuh seperti, kalau mohon maaf, kalau entah ini saya tidak mengambil satu sikap subjektif ya dalam pengertian memihak A memihak B dalam hal suatu politik. Akan tetapi pada saat kita melihat situasi dan kondisi saat ini di situasi budaya paham buruh begitu merajalela hebat. Sehingga semua proyek, semua program itu sepertinya harus ada olinya dengan berbagai merek oli itu. Kan gitu. Oli merek dolar, oli merek rupiah, oli merek batangan emas. Kan gitu kan, mereknya kan beda-beda. Pada saat kondisi saat ini dari umpamanya dari RT sampai tingkat eselonnya itu budaya budaya memberikan bukan sekedar hadiah itu ya. Kalau hadiah Nabi membolehkan. Tapi niatan yang diletakkan di dalam dadanya, di dalam pikirannya itu adalah pemulus. Dan kalau faktanya kalau tidak dikasih, kalau hadiah itu tidak ada dampaknya. Hadiah itu tidak ada dampaknya. Pada saat kita memberi hadiah, perizinan yang kita lakukan itu ada atau tidak tetap normal. Tetap diberi izin operasional. Akan tetapi pada saat akan diberi, izinnya akan cepat. Dan diberi izin operasional jika kamu memberikan fee sekian. Di semua sisi, seandainya semua sisi itu sudah berlaku seperti itu di kita. Entah itu betul atau enggak. Tapi isu ini di semua proses di politik, di pejabat, itu semuanya menggunakan ini. Sesuatu yang muskil. Ketentraman, kedamaian, maju itu wujud nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada negara yang kemudian itu korupsi itu penggunaan uang atau dana negara yang disalahgunakan untuk pribadi. Kalau kolusi, nepotisme itu adalah karena perkawanan, karena pertemanan, karena saudara. Bukan masalah yang didahulukan atau tidak. Akan tetapi tidak melihat kualifikasi kemampuan dia dalam hal kemampuan mengelola, kemampuan berpikir. Ini tidak menjadi pertimbangan. Gobloko itu ditunjuk menjadi
Umpamanya begitu, pejabat, ini namanya nepotisme. Tapi jangan setiap pada saat seseorang itu menunjuk keluarganya untuk menjadi pemimpin atau menjadi pejabat, mengajukan, itu normal, itu karakter manusia. Karakter manusia. Yang tidak benar itu pada saat dia hanya berpikir keluarganya, walaupun keluarganya itu nggak memiliki kemampuan dan kualitas sama sekali. Ini yang dikatakan nepotisme. Jadi bukan setiap kali menunjuk saudaranya, menunjuk anaknya, itu berarti nepotisme. Umpamanya presiden kita dorong Gibran, belum tentu nepotisme. Kalau memang ternyata dia kualifikasinya memenuhi untuk menenteramkan dan mengadilkan kehidupan ini. Kalau kita menuduh nepotisme, berarti kita menjadi manusia iri dan dengki. Seharusnya kita sekarang ini kan posisinya juga iri dan dengki, wong kita juga belum tahu faktanya. Kita baru nganalisa. Ada eksperimennya kan belum ada. Tapi apa ada sih keluarga antara bapak karo ibu enggak rukun, anak enggak rukun, antara ibu bapak anak karo pembantu karo asisten rumah tangga enggak rukun. Enek toh rumah tanggaku iso maju, iso berkembang, iso adem ayem. Ada? Nek enek aku tolong dek kene ngajungo. Aku kayak ono formulane. Engko tinggi kurikulum di gene SMP SMA. Sistem kepolitikan kita, iki ngomong politik ya? Gak sadar ngomong politik. Arep ngomong threshold aku nih. Gak situ deh. Wong akeh wong tuwek-tuwek podong. Ya, ini bagian dari beban-beban menep ingin modal gitu. Saat ini ada satu titik wanci saat bahwa perbuatan manusia, orang mengatakan tenggelame watu, tenggelame gabus dan munculnya watu hitam, tenggelame gabus putih, munculnya watu hitam. Ini ada saatnya itu. Jamaah rahimakumullah. Pada awalnya semua agama itu adalah sama. Semua agama pada awalnya risalahnya sama persis pada awal kehidupan beragama. Pada saat agama awalnya itu dirisalahkan oleh khalifah Allah di muka bumi, itu awalnya adalah sama antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Pada saat di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Muhammad. Pada awalnya beliau ini hidup menjelaskan dan mengajarkan kepada umatnya masing-masing. Semua risalahnya adalah sama. Kita belum ngomong ngetracknya, kita belum ngomong detailnya, kita belum ngomong ureanya, tapi kita ngomong globalnya adalah sama. Satu, tentang tauhid itu adalah sama. Dua, tentang syariat itu adalah sama. Sama. Pada saat kita berpikir syariat, intinya apa begitu? Kemudian kalau didetailkan itu yang menjadi beda sesuai dengan zamannya.
Akan tapi tauhid adalah intinya mengenal atau makrifat, karena iman sekali lagi, iman itu dua hal yang tidak bisa ditinggalkan bagi mereka yang mengatakan iman itu adalah persaksian dan pembuktian. Orang yang mengatakan iman tanpa dua hal ini, tanpa persaksian dan tanpa pembuktian, kebohongan. Dia bisa beragama tapi tidak pernah bertuhan. Berarti tidak beragama, begitulah. Persaksian dan pembuktian. Nek wis ditontoni ki calonmu ki bojomu, dibuktekne, ayo lamaran, kapan nikah, pembuktian. Setelah kowe iki menyaksikan menjadi suami istri, itu adalah pernyataan hasil dari sebuah persaksian, dan itu merupakan perilaku persaksian. Kamu nikah, berumah tangga, berdua runtang-runtung ke sana sini, itu adalah pola sistem kemakrifatan. Pembuktiannya itu adalah kehidupan sosialmu, kehidupan ekonomimu, kehidupan berumah tanggamu untuk menjaga kelestariannya, keharmonisannya, kemajuannya, produk knowledge-nya. Tapi pada saat rumah tangga suami istri, persaksian yang pertama awal kamu ditontonkan ini calon istrimu, ini calon suamimu, maka itu adalah awal menjelang persaksian, persaksian, pranikah. Saat nikah itulah sesungguhnya kamu berada di dalam persaksian. Pola persaksian atau atun ma'rufah. Karena sebuah proses atau atun, penyatuan itu adalah mengenal. Gitu. Kemudian pada saat itu butuh pembuktian. Bohong, berumah tangga tanpa ada pembuktian. Sekelana mengerebahan, ngerasani, ngeloke, itu namanya tidak ada pembuktian. Ini adalah pembuktian. Pendidikan ini dilakukan supaya kita itu dalam koridor iman itu bisa melakukan pembuktian. Pendidikan itu. Wong akademik mengatakan diskursus, begitu ya. Ada diskursus itu supaya bisa melakukan perilaku pembuktian. Punya skill, punya keterampilan, bisa komunikatif, musyawarohan. Itu pembuktian-pembuktian di dalam kita berumah tangga. Pembuktian iman. Sekali lagi, pada awalnya semua agama adalah sama. Semua agama sama. Orang beragama kita, orang-orang beragama saat ini itu seperti kalau kita mainstreamkan ya, nggak apa-apa ya untuk memudahkan pemahaman. Orang-orang beragama saat ini seperti terkena walat. Pada saat Allah ngendikan arsalnaka, saya mengutus setiap rasulku kepada kamu, itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi kesemestaan kehidupanmu, supaya kehidupanmu itu berada di dalam pola sistem kesemestaan, karena kamu bagian dari semesta. Kesemestaan mikro kan begitu kan, dan makro. Pada saat semua yang kita lakukan, pada saat keberadaan Nabi Adam diutus, itu supaya hambanya berada di dalam kesemestaan, berada di dalam sistem Tuhan. Aku mengutus kamu sebagai khalifahku. Khalifah itu wakil yang tahu persis yang diwakili. Itu namanya khalifah. Ojo ngaku khalifah, nek kowe ora kenal karo Gusti Allah, kamu di Gusti Allah, ojo ngarang lo ya. Kan gitu masalahnya. Ini harus jujur. Harus jujur.
Supaya berada di dalam kebenaran itu jujur. Awalnya harus jujur. Setelah jujur berada di dalam benar. Setelah benar menjadi sidik, membenarkan. Kemudian berlaku adil. Kembali, tinggal pada saat Nabi Adam begitu. Setelah Nabi Adam wafat, orang-orang selanjutnya ini melakukan aktivitas kegiatan seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Oke, sekarang kita larikan di mainstream sekarang, di frame sekarang gitu ya. Pada saat kita berpikir bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena umat manusia yang banyak sekarang itu kan Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Daud, Yahudi. Yang sekarang ini Yahudi itu sampai ada ungkapan anekdot bahwa yang belum dikuasai Yahudi itu tinggal jalur Gaza. Semuanya sudah dijajah oleh Yahudi. Yang belum dijajah itu tinggal jalur Gaza, tinggal Palestina. Satu-satunya wilayah yang tidak dijajah sama Yahudi. Yang lain sudah semuanya dijajah. Kan begitu kan gambarannya? Apa produk yang tidak dijajah? Semuanya kita akan dijajah. Kalau kita merasa, cuman kita kan hebat saat kita itu memberikan program orang lain, tapi orang lain itu kan tidak merasa bahwa itu programnya mereka. Itu kan sistem strategi yang luar biasa gitu. Ada narasi begitu, ada narasi ungkapan bahwa yang belum dijajah tinggal Palestina.